bicara tentang Anies Baswedan selalu memunculkan pro dan kontra. Aneh rasanya ya, mengenai demonstrasi terhadap Anies Baswedan untuk minta ditangkap, dipenjarakan. Begini, sobat era sekalian, siapapun ya yang memang melakukan tindak pidana korupsi memang harus diproses, entah itu oleh kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Tapi nggak boleh dibuat-buat, ya. Apalagi belum ada misalnya bukti permulaan yang cukup. Kalau memang ada pengaduan, ya mungkin pengaduan itu disampaikan saja, berkas-berkasnya kepada kepolisian untuk mencari data ya. Tapi kalau memang tidak ada daftar, hanya isu saja ya, hanya analisis saja, wah ini pembunuhan karakter namanya. Jangan sampai pejabat bekerja secara baik-baik, secara benar, tapi sikap dasar kita tidak suka, maka kemudian cenderung kita membuat sebuah statement yang justru bisa dianggap sebagai menghina, memfitnah ya. Jadi saya setuju kalau memang ada bukti yang kuat ya semua harus diproses kalau memang ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Setelah Persatuan Mahasiswa Jakarta Raya menggelar aksi demo di depan Polda Metro Jaya, hari ini giliran Gerakan Mahasiswa Jakarta Raya atau Gemajak menggelar demo menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertanggung jawab dalam pelanggaran protokol kesehatan. Tercatat 5 tuntutan disuarakan Gemajak dalam aksi demo yang digelar di Mabes Polri ini. Pertama, mendesak Mabes Polri turun tangan mendorong Polda Metro Jaya untuk menjadikan Anies Baswedan bertanggung jawab dalam pelanggaran protokol kesehatan. Kedua, mendesak Mabes Polri agar turun tangan menyelidiki kasus dugaan korupsi dana Formula One yang batal diselenggarakan. Ketiga, meminta Mabes Polri turun tangan menyelidik kasus revitalisasi Monas yang sudah dihentikan dan diduga kuat ada penyelewengan APBD DKI Jakarta. Keempat, meminta Mabes Polri mengungkap dugaan korupsi proyek dana Frankfurt Book Fair 2015 yang diduga merugikan negara sebesar 146 miliar rupiah saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Kelima, meminta polisi mengungkap dugaan korupsi pengadaan tanah yang diperuntukkan pembangunan rumah DP 0 rupiah oleh Anies Baswedan. Peran Pemprov DKI Jakarta sebagai sentral negara yang dipimpin Anies Baswedan memprihatinkan karena berbagai kebijakannya justru menimbulkan polemik serta banyak terjadi tindakan yang tidak menjalankan protokol kesehatan, ujar Daeng Mulyansah, koordinator lapangan demo Gemajak di depan Mabes Polri Jakarta pada Jumat 27 November 2020. Salah satu buktinya, di saat kondisi transisi diterapkan, munculnya lagi klaster baru penularan COVID-19. Ini bukti ketidakseriusan Anies dalam memimpin Jakarta, tanda Mulyansah. Lalu soal kegagalan Anies memimpin Jakarta, Mulyansah melihat Anies gagal menghadirkan agenda yang dijanjikan, yaitu balap Formula One yang menunaikan pro kontra dan kemudian menyebabkan dugaan terjadi praktik korupsi dalam anggaran yang begitu fantastis. Atas dasar itu semua, Gemajak meminta Mabes Polri segera menyelidiki dugaan keterlibatan Anies Baswedan. Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Jakarta Raya juga mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis, 26 November 2020 untuk mendesak polisi segera memproses Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Intinya, Polda Metro Jaya harus bisa menangani adanya kerumunan massa di Jakarta, harus lebih tegas lagi, ujarnya di Jakarta. Lebih lanjut, pihaknya juga akan menggelar demo serupa di Balai Kota Jakarta jika tuntutan mereka ini tidak dipenuhi. Bicara tentang Anies Baswedan selalu memunculkan pro dan kontra. Aneh rasanya ya, orang tidak mempermasalahkan Ma'ruf Amin yang wakil presiden dan pada tahun 2016-2017 juga merupakan pionir dari gerakan terutama GNPF ulama, fatwa ulama sebagai
ketua MUI waktu itu kan Ma'ruf Amin yang justru mempelopori untuk memperkarakan Basuki Cahayapurnama, bahkan menjadi ahli kalau tidak salah ya di persidangan yang memberatkan Ahok ya. Dan kita tahu bahwa MUI adalah beroposisi pada waktu itu terhadap banyak kebijakan pemerintahan, bahkan ada ditelurkan GNPF ulama yang tokoh-tokohnya berasal dari MUI seperti Ustadz Bahtiar Nasir. Tapi belakangan mereka disingkirkan dari MUI setelah MUI sekarang lebih bergerak ke wing kekuasaannya setelah ketua umumnya yang sekarang ketua One Team Dewan Pertimbangan menjadi wakil presiden Republik Indonesia berpasangan dengan Presiden Joko Widodo. Ya, this is politics ya. Tidak ada makan siang gratis, no freelance, dan teman dan lawan itu relatif dalam politik ya. Tapi teman dan lawan dalam politik ya, bukan dalam kehidupan sehari-hari. Nothing to do dengan kehidupan sehari-hari. Karena politik itu seperti sebuah dunia lain yang memang disediakan bagi orang-orang yang memiliki pendidikan tentunya. Karena kalau tidak memiliki pendidikan, politik bisa sangat berbahaya karena etikanya tidak dijaga ya. Oke, itu satu soal. Soal lainnya adalah mengenai demonstrasi terhadap Anies Baswedan untuk minta ditangkap, dipenjarakan. Begini, sobat era sekalian, siapapun ya yang memang melakukan tindak pidana korupsi memang harus diproses, entah itu oleh kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Tapi nggak boleh dibuat-buat, ya. Apalagi belum ada misalnya bukti permulaan yang cukup. Kalau memang ada pengaduan, ya mungkin pengaduan itu disampaikan saja berkas-berkasnya kepada kepolisian untuk mencari data ya. Tapi kalau memang tidak ada daftar, hanya isu saja, ya, hanya analisis saja, wah ini pembunuhan karakter namanya. Jangan sampai pejabat bekerja secara baik-baik, secara benar, tapi sikap dasar kita tidak suka, maka kemudian cenderung kita membuat sebuah statement yang justru bisa dianggap sebagai menghina, memfitnah, ya. Jadi saya setuju kalau memang ada bukti yang kuat, ya semua harus diproses. Kalau memang ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Anies Baswedan, sama seperti dilakukan oleh Edi Prabowo atau siapa saja pejabat, kalau memang melakukan tindak pidana korupsi yang betul-betul bisa dianggap korupsi, bukan kebijakan ya. Karena kalau kebijakan bisa saja kebijakan itu merugikan keuangan negara, tapi kebijakan yang merugikan keuangan negara tidak lantas bisa disebut sebagai tindak pidana korupsi. Karena namanya kebijakan kan bisa saja misjudgment. Dia membuat sebuah penilaian yang keliru. Ya mungkin Formula E ya. Formula E awalnya diambil karena ya berpikir itu akan menjadi ajang promosi dan lain sebagainya. Tapi kita tahu sekarang COVID-19, siapa yang mau menggelar Formula E ya. Jadi kondisi ini adalah kondisi yang kita tidak inginkan bersama. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana terhadap uang yang sudah disetorkan, misalnya kalau memang harus ada, ya memang sesuai dengan perjanjiannya. Kalau perjanjiannya mengatakan uang itu tidak bisa dikembalikan, ya apa boleh buat? Atau mungkin ada klausul force majeure-nya yang membuat kita bisa menagihnya berapa persen, nah itu harus dilakukan. Tapi kalau korupsi itu adalah ya uang itu masuk kantong diri atau orang lain yang juga ada kaitannya dengan diri kita. Jadi jangan sampai sobat RH sekalian, orang tidak korupsi kita anggap korupsi. Tapi kalau korupsi benar, jangan ragu-ragu untuk memprosesnya siapapun dia. Bahkan Presiden Jokowi sekalipun kalau memang terindikasi korupsi harus diproses juga. Sama seperti orang meributkan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid mengenai dua kasus pada waktu itu, yaitu Bulog Gate dan Brunei Gate. Satu adalah dana Yayasan Dana Tera, Badan Umum Logistik Bulog pada waktu itu yang dianggap dikorupsi, dan kedua adalah dana bantuan Sultan Brunei, makanya disebut Bulog Gate dan
Brunei Gate. Dua hal ini yang dipermasalahkan oleh politisi-politisi Senayan untuk menjatuhkan Abdurrahman Wahid. Dan akhirnya memang jatuh betul, walaupun setelah itu kita tidak melihat lagi ada proses hukum berikutnya setelah penjatuhan presiden dan wakil presiden. Jadi bisa jadi targetnya adalah target politik. Kalau seperti Anies Baswedan ini, targetnya adalah bagaimana gubernur ini bisa dijatuhkan di tengah jalan agar tidak, dalam tanda kutip barangkali, menjadi kuda hitam tahun 2024. Nah, karena itu harus dipotong kakinya sekarang, mungkin begitu maksudnya ya. Tapi mudah-mudahan yang namanya perjuangan mahasiswa itu masih genuine, tidak ditunggangi oleh kepentingan kiri dan kepentingan kanan, dan tidak perlu juga pembela-pembela Anies, organisasi apapun, bersikap seperti negara ini tanpa hukum. Tidak. Semuanya harus diserahkan pada proses hukum, tapi proses hukumnya harus netral, harus berintegritas, dan harus benar. Bukan proses hukum yang menarget seseorang atau ingin mencelakai seseorang. Ya, kita tidak menginginkan itu. Perbedaan politik biarlah menjadi sebuah perbedaan politik, biar kita menjadi dewasa sebagai bangsa. Tetapi sesama anak warga negara, kita harus fair dalam kompetisi politik misalnya. Jadi siapapun putra-putra terbaik tidak boleh dijegal di jalan, punya kesempatan untuk menjadi orang nomor satu, harusnya begitu. Dan jangan lupa hilangkan presidensial threshold kalau mau melihat orang-orang terbaik.